Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SIM BS Perbankan Syariah 5D. Yang pertama-tama paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu hardware dan apa itu software. Langsung saja ke penjelasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dolia Rahab. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5D. NIM saya 0503191006. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hardware. Hardware adalah perangkat keras. Tapi apa itu perangkat keras? Perangkat keras adalah alat ataupun benda yang nampak fisiknya dan dapat disentuh. Contohnya, ada printer, ada flash disk, ada PC, ada keyboard, dan juga ada mouse. Dan ada juga contoh-contoh lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan diperjelas oleh pemateri selanjutnya. Saya persilakan kepada Saudari Fitri Hodiana. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Hodiana Huta Suhud, NIM 0503192116, jurusan Perbankan Syariah semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Langsung saja. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem, di mana sistem merupakan komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Yang keempat, backing stroke atau unit penyimpanan. Dan yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Dan perlu kita ketahui bahwa input device selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Contohnya, keyboard, mouse, touchscreen, like pen, digitizer, grafis, tablet, dan scanner. Kemudian yang kedua, peralatan input tidak langsung, input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contohnya, ponsel card, disket, dan hard disk. Sebagai peralatan yang difungsikan untuk memasukkan data ke dalam komputer, jenis input device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak, diantaranya yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, dan USB, serta wireless. Jenis-jenis keyboard, yang pertama QWERTY, yang kedua Dvorak, yang ketiga Glockenberg. Keyboard yang biasanya dipakai adalah keyboard jenis QWERTY, yang bentuknya ini mirip seperti touch pada mesin tik. Keyboard QWERTY memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama
type writer key, yang kedua numeric key, yang keempat function key, yang keempat special function key. Kemudian bagian yang kedua dari input device itu mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol, umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik, di mana penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjuk. Tetapi bila tidak berada pada objek yang ditunjuk, penekanan ini akan diabaikan. Penekanan tombol kiri mouse 2 kali secara cepat dan teratur disebut dengan klik ganda atau double click. Sedangkan penekanan tombol kanan pada mouse 1 kali disebut dengan klik kanan atau right click. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS2, USB, dan wireless. Kemudian bagian yang keempat, touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Bagian yang keempat, light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Bagian yang kelima, joystick dan games paddle. Alat ini biasanya digunakan pada permainan atau games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Kemudian yang keenam, barcode. Barcode termasuk dalam unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Yang ketujuh, scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu sehingga kita dapat melakukan perbaikan dan modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Bagian yang kedelapan, kamera digital. Perkembangan teknologi telah begitu canggih sehingga komputer mampu menerima input dari kamera. Kamera ini dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Dan perlu kita ketahui bahwa ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya. Kemudian bagian yang kesembilan, mikrofon dan headphone. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Penggunaan mikrofon ini tentunya memerlukan perangkat keras lainnya yang berfungsi untuk menerima input suara, yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan suara tersebut. Nah, yang ke-10, graphic pads. Teknologi Computer Aided Design atau disingkat dengan CAD dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin, mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphics pads. Graphic pads yang digunakan mempunyai 2 jenis. Yang pertama menggunakan jarum atau stylus, kemudian jenis yang kedua menggunakan bantalan sensitif sentuh atau touch sensitive pad.
Cara kerjanya adalah dengan meletakkan kertas gambar pada bantalan, kemudian ditulisi dengan pensil. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lukman Hakim Alfat dari kelas Perbankan Syariah 5D. Saya berNIM 0503193156. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, prosesor device atau unit pemrosesan. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, power supply atau lower supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Kualitas power supply menentukan kualitas kinerja komputer. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang ketiga, kartu grafis atau unit keluaran. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari berangkaian komponen elektronika, biasanya tertancap pada slot utama CPU pada komputer. Yang keempat, prosesor atau unit pemrosesan. Pengertian prosesor atau yang biasa disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi. Yang kelima, motherboard atau unit motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasanya disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan menuju beberapa layar. Beberapa perusahaan yang membuat kartu grafis terkenal antara lain adalah ATI, Matrox, atau pemrosesan. Selanjutnya yang ketiga, output device atau unit keluaran. Yang termasuk dalam output device yaitu monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Yang kedua, printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu jenis printer dot matrix, printer INK, jet, dan printer laserjet. Yang ketiga, speaker. Speaker ini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah signal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetar komponennya yang berbentuk selaput. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Backing storage atau unit penyimpanan yang termasuk ke dalam backing storage yaitu pertama, hard disk. Hard disk bisa juga disebut hard disk drive atau hard drive. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Hard disk pertama kali diciptakan oleh satu insinyur IBM. Ia adalah Reynold Johnson pada tahun 1956. Selanjutnya, peripheral atau unit tambahan. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam unit tambahan atau peripheral antara lain. Pertama, modem. Pengertian modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu atau seperti media kabel atau udara.
biasanya berupa gelombang sinus. 2. Kartu suara atau sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun, sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Pemasangannya, sound card dibagi 3. Yang pertama, sound card on board, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Yang kedua, sound card off board, yaitu sound card yang pemasangannya di slot ESA atau PCI pada motherboard. Rata-rata sekarang SU menggunakan PCI. Selanjutnya, sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal seperti USB atau Firewire. Saya Rika Rahim Lubis dengan NAIM 0503 19 20 90. Perbankan Syariah 5D akan menjelaskan materi tentang A. Perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi penghubung antara pengguna user dan perangkat keras hardware. Software bisa dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat hardware. Software adalah program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras yang sering disebut dengan decipher, melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan software yang lain dan lebih mendasar seperti sistem operasi dan bahasa programan dan lain-lain. B. Klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna untuk komputer. Perangkat lunak sistem biasanya disiapkan oleh pembuat perangkat keras, penjual atau pemasok perangkat keras, sering disebut dengan vendor, atau perusahaan yang mengkhususkan diri dalam membuat perangkat lunak, penjual atau pemasok perangkat lunak. Ada 3 jenis perangkat lunak sistem, yaitu A. Sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Tanpa ada sistem operasi, maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali. Contoh sistem operasi adalah DOS, Unix, Linux, OS2, Windows, Mac OS, dan lain-lain. B. Program utility. Program utilitas berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi. Misalnya, PC Tools dapat melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi PC Tools mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. Program antivirus mengidentifikasi dan menghapus virus-virus dalam memori, media elektronik, dan file yang akan dimasukkan dan harus diupdate sesering mungkin. Spyware, program yang ditempatkan pada komputer tanpa sepengetahuan si pengguna yang mengumpulkan informasi-informasi rahasia tentang pengguna. AdWords adalah software tools yang mengizinkan Anda untuk mendeteksi dan menghapus spyware yang terinstall pada komputer Anda. Utilitas pengkompres file memperkecil ukuran untuk membebaskan ruang dan meningkatkan kinerja. Compressed file kadang-kadang disebut dengan file zip. Ada beberapa program utility yaitu PKG, WinZip, WinRAR, dan lain-lain. Software CD atau DVD burning membaca teks, grafik, audio, dan file video untuk dapat direkam ulang atau
dapat dibaca ulang oleh CD atau DVD. Utilitas perawatan komputer pribadi mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah-masalah sistem operasi dan masalah disk. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alpareji dari kelas Perbankan Syariah 5D. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rika, yaitu pembahasannya tentang penerjemah bahasa komputer atau language translator. Merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer, apakah itu sistem operasi, program paket, dan lain-lain. Bahasa pemrograman atau programming language memungkinkan programmer untuk mengembangkan serangkaian perintah yang membentuk program komputer. Banyak bahasa pemrograman yang berbeda-beda telah dikembangkan dengan masing-masing memiliki kosakata atau bahasa dan penggunaan yang berbeda-beda. Nah, dalam penerjemah bahasa komputer terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama bahasa generasi pertama, yang kedua bahasa generasi kedua, yang ketiga bahasa generasi ketiga, yang keempat bahasa generasi keempat, yang lima bahasa berorientasi objek. 2. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Macam-macam software aplikasi, yaitu software aplikasi pengolah data, word processing, yaitu seperti Microsoft Word, WordStar, WordPerfect, dan OpenOffice Writer. Yang B, software aplikasi pengolah angka seperti spreadsheet, yaitu seperti Microsoft Excel, Lotus 123, dan Quadro Pro. Yang C, software aplikasi pengolah data awal atau database, yaitu seperti Microsoft Access dan Postgro. Yang D, software aplikasi pengelola tata letak atau publisher, yaitu seperti Microsoft Publisher dan Adobe PageMaker. Yang E, software aplikasi pengolah statistik atau statistik, yaitu seperti SPS. Yang F, bahasa pemrograman, yaitu seperti Microsoft Visual Basic. Yang G, software aplikasi antivirus, yaitu seperti Samadap. Ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kurnia. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnia Nasution. Saya akan menjelaskan tentang bagian G, yaitu software aplikasi editing gambar atau still image. Software yang digunakan untuk mengolah gambar berupa file still image atau gambar diam. Contohnya Adobe Photoshop, Corel Draw, ACDC, Adobe Image 3D, PHS, Microsoft Office Picture Manager, software aplikasi animasi, dan lain-lain. Yang bagian H, software aplikasi animasi atau motion image, software yang digunakan untuk membuat suatu objek bergerak disertai suara. Contohnya Micromedia Flash, 3D Max, Sony FX Studio. Bagian I, software aplikasi editing video, yaitu software yang digunakan untuk memasukkan objek bergerak disertai suara dan dikerjakan dengan software yang lain. Contohnya Windows Movie Maker, PNX Studio, dan yang ketiga Alog. Bagian J, software aplikasi web browser, jenis software aplikasi yang digunakan untuk mengakses
memakai jaringan internet, contohnya Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan Safari. Yang bagian K, software aplikasi email client jenis software yang digunakan untuk mengakses suatu email. Contohnya Mozilla, Thunderbird, Gmail, Yahoo Message. Bagian L, software aplikasi desain grafis. Software ini pada dasarnya dipakai untuk pembuatan rancangan bangun atau desain sebuah benda, ruangan bangunan, gedung, peta, kota, dan sebagainya. Yang bagian M, software aplikasi pengunduh presentasi adalah program aplikasi yang digunakan untuk merancang slide yang bisa digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan. Contohnya Microsoft PowerPoint, Presentation, Impress, Micromedia Flash. Software aplikasi multimedia. Program ini berfungsi untuk mengolah multimedia seperti audio maupun video, contohnya Winamp, Windows Media Player, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga dari video ini kita bisa menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.